Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi untuk pergerakan market kripto, khususnya untuk si Breeze teman-teman. Karena si Breeze ini ada bisa dibilang ngelawan arus lah teman-teman ya. Karena kan sekarang market kripto mungkin kelihatannya ini di sini naik 3,99%. Mungkin itu hanya retest-retest sedikit sebelum melanjutkan penurunannya seperti yang di video kemarin saya sampaikan. Di sini si Bitcoin udah berada lagi di area 31.100, mungkin mau pam-pam sedikit lah teman-temannya untuk Bitcoin karena kan kemarin udah penurunan yang sangat tajam sekitar berapa puluh persen gitu. Dan ya sama lah dengan Ethereum dan altcoin lainnya teman-teman, lagi pam-pam sedikit sebelum melanjutkan turun ke bawah teman-teman, kemungkinan besar seperti itu. Di sini juga kelihatannya si BNU naik 14% tetapi harganya masih berada di 1, udah berada di 1, kemungkinan besar si Bino itu akan kembali ke harga awal ya teman-teman, tetapi tetap wait and see. Jika Bitcoin turun sampai ke area 28.000, kemungkinan besar si Bino itu kembali ke harga awal. Di sini kita lihat dulu untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin itu harga tertingginya per 24 jam berada di 32.500 dan terendahnya berada di 30.000. Untuk volume perdagangannya udah turun ya teman-teman ya. Kemarin kan sampai 100% lebih karena harga Bitcoin itu udah turun banget. Pasti banyak yang beli, tetapi sekarang udah turun 16%, tetapi harganya masih berada di 56 miliar teman-teman. Dan di sini untuk fully dilat untuk apa Bitcoinnya sendiri itu naik 1%, 651 miliar. Dan untuk pergerakannya seperti inilah teman-teman. Kita lihat sedikit untuk di trading view-nya seperti apa untuk candlesticknya. Yang pasti sekarang pergerakan market crypto itu lagi turun banget. Nah, di sini teman-teman bisa lihat udah turun banget. Di sini saya bilang mungkin akan ngepump sedikit lah sampai area 35.000 lah teman-teman ya. 35.000 berada di sini berarti. Setelah itu baru melanjutkan penurunannya seperti itu. Sekarang kita lihat untuk si Breeze teman-teman. Oke, sekarang ini Breeze nih teman-teman. Namun sebelum saya melanjutkan lebih jauh, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice ya teman-teman ya. Video ini adalah analisa saya pribadi tentang market crypto pada hari ini. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman ya. Di sini Breeze udah mulai mengalami kenaikan sebanyak 36% teman-teman. Wow. Di mana untuk grafiknya sendiri dia ngelawan arus ya teman-teman dari Bitcoin, di mana Bitcoin sedang mengalami penurunan sampai berada ke 30.000 USD ya teman-teman ya. Tapi untuk si Breeze ini dia udah mulai mengalami pola pembalikan arah bahwa grafiknya itu mengalami kenaikan sebanyak 30% itu teman-teman. Apakah ini pertanda untuk market crypto khususnya dari si Breeze ini bisa mengalami lonjakan harga kembali? Nah, di sini saya tidak bisa memprediksi terlalu jauh ya teman-teman ya. Karena kita bisa lihat juga untuk keseluruhan aset kripto, khususnya mata uang kripto saat ini di awal bulan Mei kemarin, itu memang menjadi sebuah momentum kehancuran parah ya. Bahkan bukan hanya market kripto saja, saham-saham lain juga seperti yang teman-teman lihat di video kemarin, seperti Alibaba, Tesla, itu mengalami penurunan aset. Bahkan ada yang sampai 82% untuk saham penurunannya di kripto ini. Tapi bukan, nah ini kita bisa katakan juga itu bukan hanya di kripto saja penurunannya, tetapi saham forex, entah itu mungkin karena regulasi pajak yang ditetapkan oleh The Fed pada bulan Mei kemarin. Karena menurut pandangan saya pribadi, regulasi pajak itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan market kripto saat ini. Nah, di sini harapan kita adalah ya bersabar saja ya, bersabar. Semoga saja ke depannya lebih tepat di bulan depan lah gitu ya. Kita tunggu 1 bulan ke depan. Di bulan depan perkembangan market kripto itu mulai stabil kembali sehingga beberapa aset kripto, saham dan lainnya bisa mengalami kenaikan kembali. Karena jika kita lihat saat ini bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi seluruh orang khususnya yang masuk ke dalam aset kripto dan juga saham itu pasti agak sedikit was-was ya, agak sedikit takut karena memang pergerakan market kripto itu liar sekali, penurunannya itu tajam sekali.
Di sini ada beberapa informasi menarik ya terkait perkembangan BRIS dan juga prediksi dari beberapa analis kripto untuk harga BRIS ke depannya. Di sini kita bisa lihat juga untuk volume perdagangan per 24 si BRIS naik 13% berada di 6 juta dan di sini untuk volatility-nya untuk si BRIS berada di 35%. Harga 848 juta teman-teman. Dan untuk beritanya kita ke beritanya terlebih dahulu. Di sini ada berita yang cukup menarik datang dari Analytic Insight. Tentu teman-teman udah nggak asing untuk Analytic Insight ini. Ini ada beberapa kutipan ya teman-teman ya. Prediksi harga dari beberapa analis kripto yang dijadikan satu gitulah, dimasukkan ke dalam artikel dari Analytic Insight ini, di mana menurut para analis kripto prediksi harga si BRIS itu di tahun 2022 itu bisa minimal mencapai di 1,183, bisa sampai ke sana. Karena kan sekarang masih ada nolnya 6 di belakang koma. Di tahun 2025 berada di 27 dan di tahun 2030 berada di 641 dengan 50 kill zero gitu teman-teman. Ini hanya prediksi mentahnya saja, prediksi bukan prediksi yang matang, hanya prediksi-prediksi menurut mereka saja, tetapi belum matang. Maksudnya matang belum ada analisa dari pemberningan dari tim BRIS, karena setiap harinya itu kita bisa melihat sendiri. Ada pemberningan setiap menitnya, bahkan di total dalam 24 jam dia bisa memberning sampai ratusan juta token kripto ataupun koin kripto ini, koin dari si BRIS ini. Dan jika hal itu terus berlanjut, mungkin di tahun 2022 ini dia harganya masih stuck gitu. Kemungkinan masih stuck dan mungkin beberapa tahun bisa kill 1-0. Mungkin di tahun 2025 mendatang dengan adanya pemberningan besar-besaran seperti ini, tentu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi harga dari beberapa analis kripto yang telah ditulis di capital.com. Di Analytic Insight ini salah satunya teman-teman. Dan jika kita lihat di sini ke dalam BSC scan, kita bisa lihat sendiri di sini ada beberapa pemberningan yang dilakukan tiap detik, tiap menitnya 2 menit, 6 menit, 7, 9, 54 detik, 10 menit, 11 menit. Secara kuantitas pemberningannya itu cukup lumayan, yaitu di angka 19 jutaan, 158 juta, 21 juta, dan 110 juta. Itu paling tinggi untuk 240, 300 itu paling tinggi ya teman-teman ya. Tetapi jika kita total semuanya ini bisa ratusan juta koin yang bisa di burning. Tinggal dikalikan saja selama satu hari berapa yang di burning, dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 bulan itu berapa kali yang di burning, dikalikan dalam jangka waktu 1 tahun saja, nggak usah 5 tahun ke depan. Dan jika prediksi ini bisa dilakukan konsisten, bisa dilakukan konsisten, maksudnya pemberningannya selama waktu 2 sampai 3 tahun yang akan datang, tentu harga si BRIS ini bisa melebihi harga dari analisis Insight tadi. Itu bisa melebihi itu menurut pandangan saya pribadi. Apalagi dengan project kripto sekarang ini, project Bitger itu kan sekarang sudah memulai teregulasi ya dari BRC20, sudah bisa diakses di beberapa exchange, udah bisa dilacak di CoinMarketCap. Lalu beberapa project BRIS yang di Startup Studio juga bisa dicek di CoinMarketCap. Kita bisa cek di sini untuk membangun ekosistemnya juga di dalam blockchainnya BRC20 itu terbilang cukup solid. Oke teman-teman semuanya, di sini saya udah ada di trading view di candle ya lah ya, di chartnya kita bisa lihat. Nah, yang di sini kita bisa lihat dia melawan arus, padahal dari tanggal 9 kemarin si Bitcoin itu turunnya tajam banget teman-teman. Tetapi kenaikan di sini belum menyentuh pada tanggal 29 April teman-teman ya, hanya dia melakukan pembalikan arah seperti ini. Tapi kemungkinan besar ini akan sideways saja teman-teman. Jadi nggak akan ada kenaikan ataupun penurunan yang berlebih lagi. Kemungkinan besar ini yang saya udah tandai penurunannya hanya sampai di sini. Dan kenapa ini saya garis tanda di sini, karena di sini banyak resisten teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini 2, 3, 4. Kenapa resisten? Karena di sini udah nge-breakdown ya teman-teman ya.
maka support di sini menjadi resisten di sini. Nah, di sini jadi resisten. Apakah ini akan turun? Ya, kemungkinan besar ini akan turun. Hanya sampai sini baru melanjutkan kenaikannya lagi, teman-teman. Sekarang kemungkinan besar akan naik dulu sampai RSI-nya berada di atas. Setelah RSI berada di atas, maka dia akan melanjutkan penurunannya lagi, teman-teman. Jadi kenaikannya itu kemungkinan besar hanya ngepam sedikit lah, nggak sampai naik besar-besaran, karena harga Bitcoin juga lagi turun, teman-teman. Tetapi hebatnya sih di sini dia harga Bitcoin turun tajam, dia nggak terlalu gimana teman-teman, hanya ibaratnya sideways aja nih, teman-teman. Nah, hanya sideways aja di area ini, di area kotak ini. Kenapa saya garis yang di sini? Seperti saya bilang tadi, itu adalah support yang sudah menjadi resisten sekarang, teman-teman. Kemungkinan besar turun naik di sini aja, sideways di area ini saja. Jadi cukup bagus untuk Cibris ini, pergerakan harganya cukup stabil lah, teman-teman ya. Nggak mengikuti pergerakan seperti Bitcoin yang turun tajam, dan kita bisa lihat juga si Binance yang turun sampai berapa persen, nyentuh 1, bahkan sekarang dari ATH8 udah menyentuh 0,1. Jadi tetap Dior, teman-teman. Jadi tetap hati-hati, tetap wait and see ya, teman-teman ya. Tunggu pergerakan market kripto stabil, mungkin baru bisa masuk. Jadi hati-hati saja. Untuk teman-teman jangan FOMO juga, harus riset sendiri, percaya koin yang paling tidak teman-teman punya satu koin andalan gitulah, yang percaya bahwa projectnya ini bakal jalan seperti itu jika ingin investasi di kripto. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika videonya bagus silahkan di like, jika videonya tidak bagus silahkan di unlike. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.